Hukum cukur bulu kening bagi perempuan. Memang orang lelaki takkan cukur bulu kening, tok cia je. Setengah ustaz kata merapikan kening tak apa. Apa asal dan ayah suami perlu ajar pada anak-anak. Cukur bulu kening, setengah ustaz kata tak apa kalau nak merapikan. Dengar kita jawab. Asalnya haram. Nabi kata la'anallahul namisat wal mutanammisat wal mughayyirati khalqallah atau kama qala. Allah melaknat perempuan yang tukang cukur bulu kening orang, atau dia yang minta dicukur bulu kening dia, dan orang-orang yang mengubah hukum Allah, ciptaan Allah dengan ubahan yang kekal. Kita ambil maudhu' kita depan dulu, an-namisat wal mutanammisat, bab bulu kening, perempuan. Jadi yang haram ini dua. Yang pertama cukur botok, perempuan cukur licin. Dan mana kening? Beli kalang, pensel kedai, nampak? Coteng buat bulu kening lebong. Bulu kening lebong, tahu tak benda panggil? Orang sini tahu lebong? Palsu. Palsu, orang sini panggil palsu. Terengganu panggil lie. Faham? Faham tak? Pakai coteng dengan kalang ni, beli kat Giant kat apa tak? Tu haram, kena laknat. Makna kena laknat, sentiasa didoakan dengan kebinasaan. Setiap dia keluar dari rumah, celaka perempuan ini, celaka perempuan ini, celaka perempuan ini. Itu makna Allah laknat. Dia naik motor kata celakamu, celaka, 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 mapuh darah. Tu makna laknat. Dia berat, batu kita jalin laknat. Nampak? Sembarangan. Yang kedua haram, dia cukur tak habis tapi dia tinggal halus. Tu haram juga. Yamal ni siang kita tengok, dia ingat lawa macam anak lembu. Dia ingat lawa, yang lawanya tak cukur original. Nak cukur kita siang tengok klik mata. Tengok anak lembu beranak, tengok mata lembu, macam nak cukur tu. Dua tu cara haram. Kemudian apabila kita buang, orang buang, dia tak cukur tapi dah hanyar sangat, macam tong sapah kening. Dia pun bukan cukur, guti-guti nak rapi sikit. Hak tu ada ulama kata harus. Sebut dalam kitab Al-Mufassal fi Ahkamil Mar'ah, karangan dia tu tesis Dr. Abdul Karim Zaidan, seorang ulama di Baghdad. Ada 11 jilid tesis dia. Semua bab hukum hakam berkait dengan orang perempuan. Hukum pakai gicu, hukum pakai lipstick, hukum pakai blusher, hukum pakai maskara, hukum bab orang perempuan belaka. 11 jilid tebal-tebal tu. Nampak? Dia katakan kalau nak merapikan harus dengan syarat untuk suami. Ni kata kening tebal sangat. Suami tengok, Allah, bini aku macam setongko kening. Tak sedap juga. Perempuan yang mengguris bulu alis di wajahnya dan wanita yang meminta untuk dikuris alisnya. Jadi lebih fokus kepada alis, karena umumnya kadang-kadang orang ingin mengubah wajahnya dengan cara mencukur alis itu. Makanya dilarang oleh Nabi SAW. Dan subhanallah, ada penelitian dari medis Islam, itu beberapa penelitian diadakan di Mesir. Itu bulu alis mata, kapan dicabut saja, kita tidak bicara masalah tato sampai dicukur habis kemudian digambar, dicabut satu saja itu sudah bisa berpengaruh kepada kebutuhan mata, Jadi Nabi SAW tidak memerintahkan atau melarang sesuatu kecuali pasti baik buat kehidupan kita. Jadi di sini kita harus bentrok lawan itu. Masalah kita melihat ini cantik atau tidak, itu kan sebenarnya pandangan relatif sekali. Mungkin kalau pakaian yang kita gunakan sekarang dipakai di Arab Saudi, mereka akan merasa asing, aneh. Tapi bagi kita biasa-biasa saja. Mungkin sebaliknya, pakaian yang dipakai di Saudi, itu kalau dipakai di Indonesia, mungkin orang Indonesia akan menganggap aneh. Misal contoh. Nah itu kan tinggal bagaimana kita membiasakan saja. Mungkin kalau di Indonesia sangat biasa gitu. Saya pada saat jalan lagi umroh pakai baju koko, tetap orang melihat gitu kan. Bahkan ada teman saya dari Saudi bilang, kok baju kamu seperti baju perempuan? Karena ada ukiran-ukiran bordilnya gitu kan. Mereka kaget karena di sana cuma pakai thawb warna putih, selesai, atau warna lain itu pun polos gitu kan. Jadi mereka anggap aneh, tapi kan di Indonesia kita anggap itu adalah sesuatu yang biasa. Bahkan dengan saya pakai baju ini, orang langsung tahu ini pasti orang agama Islam atau seorang ustadz misalnya, karena umumnya seperti itu.
Jadi sebenarnya jangan sampai terpengaruh dengan oh kalau saya tidak kerok alis saya tidak cantik. Itu ya statement dia sendiri. Sebenarnya tidak ada hubungannya dengan itu. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu wajah seperti ini alisnya harus seperti apa bentuknya, harus seperti seberapa tebal yang dibutuhkan dan seterusnya. Jadi itu tergantung daripada bagaimana kita sebenarnya percaya diri atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Ya ini kurang lebih gambarannya. Jadi tidak perlu untuk mencukur alis itu karena berpengaruh pada kebutuhan mata, kerabutan mata dan juga larangan Nabi SAW. Ya ini hati-hati, Allah melaknat. Apa artinya Allah melaknat? Allah akan menghilangkan berkah hidupnya. Jadi kalau misalnya orang dilaknat di makanannya, maka berarti dia tidak akan berguna makanan yang dia makan. Allah melaknat misalnya wanita yang meninggalkan ranjang suaminya, berarti dia tidak akan tenang tidur walaupun dia tidur di tempat lain. Dan seterusnya. Seperti itu kurang lebih kalimat laknat. Dan ini Allah dan Nabi SAW melaknat ya orang yang mencukur alisnya.